Hai hai, Assalamualaikum. Ayo teman-teman, ikutin aku. Pertama-tama kita perkenalan dulu yuk. Halo, nama saya Setio Rili. Teman-teman bisa memanggil saya Rili. Saya ibu dari 2 anak. Saat ini saya tinggal di Wassenaar, Belanda. Keseharian saya adalah ibu asrama Sekolah Indonesia Den Haag yang saat ini sedang diamanahi untuk membersamai 10 anak remaja selain 2 balita saya. Saya juga berkomunitas di Ibu Profesional loh. Di komunitas IP, saya mengambil peran sebagai leader kampung komunitas IP Everymania. Saya juga merupakan member klip atau kelas literasi Ibu Profesional. Saya dulu juga alumni Supercamp Batch 1. Teman-teman yang baru lulus orientasi Kampung Main Batch 3, jangan bosan ketemu saya lagi ya, karena saya juga sempat menjadi bagian dari Kampung Main Prestasi. Nah, bagaimana sih serunya berkomunitas ala saya, ala ibu-ibu diaspora yang tersebar di 4 benua? Yuk simak cerita saya ya. Halo, Assalamualaikum. Sudah siap mendengarkan cerita saya? Siapkan cemilan ya, supaya tidak bosan. Karena teman-teman akan ikut saya bernostalgia bagaimana ceritanya saya berkomunitas lintas negara. Nah, awalnya saya itu lulusan matrikulasi batch 7. Saat itu masih belum new chapter, jadi masih jadi satu, belum ada komponen-komponen yang dipisah-pisah seperti itu. Lalu setelah new chapter, saya mengambil salah satunya komponen komunitas. Nah, seperti teman-teman sekarang di komunitas Ibu Profesional. Karena saya tinggal di Belanda, maka saya masuk ke regional non-Asia waktu itu. Lah, setelah new chapter dirubah namanya menjadi Everymania. Itu singkatan dari Eropa, Afrika, Amerika, dan Oseania. Jadi benar, member kita itu berasal dari 4 benua. Jadi dari benua Eropa itu kalau di komunitas IP Everymania itu membernya ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda. Lalu yang dari Afrika itu ada yang dari Gabon dan juga ada dari Mesir. Lalu yang dari Amerika itu ada dari Texas, ada New York, ada juga yang dari California. Lalu yang untuk Oseania itu ada Australia dan Auckland, New Zealand. Nah itu, jadi bisa dibayangkan kita tinggal berpisah di benua-benua yang berbeda. Jadi bukan hanya lintas negara tapi sampai lintas benua gitu. Nah, pastinya ada tantangan-tantangan yang kami hadapi sebagai member komunitas IP Everymania. Yang pertama pastinya jarak itu. Jadi karena jarak kami yang berjauhan, maka mau tidak mau kita mencari solusi. Kegiatan yang kita lakukan selalu dalam bentuk online. Jadi kalau teman-teman di Indonesia itu dulunya offline karena pandemi maka banyak online. Kami sebelum pandemi pun itu juga sudah online karena kalau mau offline itu berarti ongkos, harus naik pesawat dulu dan jaraknya cukup jauh itu. Tapi tetap bisa terlaksana kok dan seru. Lalu tantangan yang kedua itu adalah zona waktu. Jadi zona waktu kami itu sangat berjauhan. Kadang-kala di sini masih pagi, di sana sudah sore. Malah kadang di sini sore, sana sudah ganti hari gitu. Jadi berbeda, apalagi kalau misalkan kita ada acara dengan Indonesia seperti saat ini saya dengan teman-teman yang di Indonesia. Jadi bagaimana kami mensiasati tantangan tersebut? Kami salah satunya adalah
saling pengertian gitu. Jadi saling mengalah. Kalau misalkan dalam suatu acara yang sekarang Amerika nggak bisa ikutan live nih misalkan. Jadi Amerika bisa mengikuti kegiatannya melalui rekaman acara kegiatan. Lalu kalau ada acara berikutnya mungkin gantian yang bagian Oseania yang mengalah gitu. Jadi kita saling bergantian terus saling dikomunikasikan, yang penting dikomunikasikan sehingga semua paham dan semua mengerti. Lalu kami juga jujur aja nggak punya jam online, jadi WA grup kami itu bisa online 24 jam karena kita cukup kesulitan untuk menentukan satu titik temu waktu kapan yang harus bisa berkumpul bersama. Jadi kalau misalkan kita mau mengadakan diskusi lewat WA group gitu, maka teman-teman yang saat itu memang belum online maka akan mengikuti di jam online masing-masing. Jadi kita tentukan sendiri jam online-nya, lalu kalau misalkan bisa mengikuti walaupun sudah delay, maksudnya sudah nggak fresh lagi tuh si obrolan di chat itu nggak masalah. Jadi kita menanggapinya di waktu jam online masing-masing, walaupun terlambat, tidak langsung chat yang langsung bersambungan begitu, tidak apa-apa. Yang penting tidak silent reader gitu. Nah, itulah tantangan-tantangan saat kita berkomunitas lintas negara. Tetapi dari tantangan-tantangan tersebut saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Maksudnya lebih tantangan itu cuma kecil dibanding keseruan-keseruan yang saya dapat selama saya berkomunitas lintas negara ini. Salah satunya saya bisa menambah wawasan tentang negara-negara yang ada di berbagai belahan bumi ini. Jadi kita bisa tahu di sana pasti kebudayaannya berbeda, terus kebijakan pemerintahnya pun berbeda, makanan-makanannya berbeda, terus suasana alamnya kita bisa sharing itu, bahkan sampai kebijakan sekolah, kesehatan, pengelolaan sampah, dan segala macam hal-hal unik yang ada di negara teman-teman masing-masing. Jadi kita bisa sharing, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang bisa kita contoh, mana yang ini hal-hal yang kurang baik, dan kalau misalkan ada hal-hal yang kurang baik itu bagaimana kita menyikapinya gitu. Dan juga kadang termasuk curhatan-curhatan yang hampir sama ya antara teman-teman itu, kangen dengan Indonesia, dengan keluarga, makanan, sampai kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh di Indonesia gitu. Nah, teman-teman, jadi karena kita itu ada di payung yang sama, ibu profesional saat ini, maka saya sebagai salah satu member di IPF Frimenia itu juga bagian dari teman-teman. Jadi seperti yang diucapkan Uni Eci kemarin saat pembukaan itu, bahwa kita itu memperluas relasi. Jadi teman-teman itu sekarang punya teman nih di Frimenia, punya teman nih di benua Eropa, di benua Amerika, Oseania, Afrika. Itu semua teman-teman juga. Jadi mari suatu saat nanti kita berkolaborasi dengan regional-regional yang di Indonesia yang keren-keren banget gitu. Jadi program-programnya itu bagus-bagus sekali, yang bisa, sebenarnya saya sih iri ya dengan teman-teman yang bisa ketemu langsung offline, bisa berkegiatan langsung gitu. Sedangkan kami di sini bisanya online gitu, tapi tidak mengurangi keseruan berkomunitas kami gitu. Nah, saat ini saya di IPF Frimenia itu mengambil peran sebagai leader komunitas IPF Frimenia. Nah, ceritanya itu saya ceritakan ya, saya kenapa kok bisa sampai bersedia mengambil peran sebagai kepala kampung komunitas IPF Frimenia. Itu salah satunya peran
yang berperan itu adalah Supercamp gitu. Jadi saya itu adalah lulusan Supercamp batch 1. Nah, di Supercamp itu adalah tempat saya pertama kali berani keluar dari zona nyaman. Jadi mencoba tantangan baru. Waktu itu jujur aja saya itu ikut Supercamp itu iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi gabut awalnya, nggak ada kerjaan, saya belum mengambil peran besar, terus bosan mau ngapain lagi ya udah. Terus saat itu ada aha moment, tiba-tiba muncul iklan pendaftaran Supercamp, lalu dengan misteriusnya itu. Jadi Supercamp itu cuma waktu itu dikasih tahu kalau akan ada acara lamanya 100 hari, tapi kita belum tahu mau ngapain di sana gitu. Penasaran kan? Wah, ini bisa nih dicoba, mumpung saya juga belum ada kegiatan lain waktu itu, masih bener-bener bingung mau ngapain. Terus akhirnya ya udah ikut aja lah gitu. Ternyata bener-bener iseng-iseng berhadiah. Hadiahnya banyak sekali ya, itu hadiah pengalaman, hadiah relasi teman-teman. Jadi menyerap ilmu banyak sekali saya dari Supercamp. Terus saya juga mendapat relasi pertemanan yang luas. Saya nggak hanya ketemu sama teman-teman yang ada di regional Everymania, tapi ketemu dengan regional seluruh Indonesia. Ada di Indonesia yang bisa memberikan saya pengalaman-pengalaman, dan juga yang paling penting adalah membuka wawasan saya tentang IP, tentang berkomunitas, lalu juga meningkatkan kepedulian saya lebih peka terhadap tantangan dan bagaimana mencari solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, dari situlah saya mulai berani mengambil peran-peran kecil sebagai PJ suatu acara, lalu menjadi saat itu terus berganti menjadi manajer aktivitas saat itu di IP Everymania, sampai saat ini saya mengambil peran sebagai leader komunitas IP Everymania gitu. Jadi dulu waktu Supercamp itu sempat ada sesi mengandai-andai, andaikan saya menjadi leader gitu. Terus apa yang kita lakukan kalau misalkan ada yang silent reader, ada yang lelaki gitu. Jadi ternyata dari berandai-andai itu kejadian gitu. Jadi teman-teman, saya dengan kejadian itu nggak benar-benar nol, tapi dari Supercamp saya dapat ilmu-ilmu harus ngapain sih kalau sebagai leader, kalau misalkan jadi manajer Manmedcom misalkan media komunikasi itu harus ngapain, Manhumas itu harus ngapain. Itu kita dapat ilmunya saat kita jalan-jalan ke dapur pusat, terus saat kita jalan-jalan antar regional, itu semuanya berkesan dan semuanya syarat akan ilmu di situ. Pengalaman-pengalaman membuat event, lalu pengalaman-pengalaman menganalisa suatu regional, di mana di situ ada tantangan, terus bagaimana menemukan solusinya. Itu adalah pengalaman berharga di Supercamp batch 1 yang saya lalui waktu itu. Nah, pastinya pokoknya kalau misalkan bercerita tentang Supercamp, serunya Supercamp, itu teman-teman bisa lihat di rekaman yang ada di YouTube komunitas ibu profesional, yang saat itu kalau nggak salah judulnya 60 menit lebih dekat dengan alumni Supercamp. Nah, itu salah satunya saya juga ikut bercerita di situ tentang serunya mengikuti Supercamp batch 1. Jadi teman-teman yang sekarang sudah mendaftar Supercamp batch 2 itu beruntung sekali dan jangan menyesal. Itu keputusan yang sangat tepat dan gak akan ada ruginya. Percaya deh, dari nanti coba diikuti, walaupun 100 hari itu gak mudah ya. 100 hari itu banyak tantangan, tapi
Seperti yang diomongkan sama Mbak Puput sebagai ketua pelaksana Supercamp Batch 2 kemarin sudah dikasih tahu kalau tantangan itu yang membesarkan kita gitu. Jadi kalau misalkan saat 100 hari itu kita sedang down gitu, pasti teman-teman di grup itu, di peserta lain itu pasti akan saling menyemangati. Itu yang saya rasakan sih dulu. Jadi saya satu-satunya dari Everymania waktu itu mengikuti Supercamp. Jadi teman-teman yang lain itu punya bestinya nih, punya pasangan, punya soulmate-nya untuk ikut. Sedangkan saya sendirian waktu itu. Dan apalagi perbedaan waktunya 6 jam dengan Indonesia. Tapi teman-teman di Supercamp itu kompak sekali, saya nggak pernah ditinggal, saya mesti ditunggu, dan juga kalau membuat acara selalu menyesuaikan jam saya, padahal saya minoritas sekali di antara waktu itu ramai sekali, itu berapa orang ya, 60-an kalau nggak salah. Jadi itu jadi kangen nih sama Supercamp, sama keseruan Supercamp. Yang pasti teman-teman sudah berada di tempat yang tepat, serap ilmu sebanyak-banyaknya, manfaatkan momen ini, semangat, dan semoga lulus semua. Semangat para peserta Supercamp Batch 2. Begitu cerita dari saya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau juga ingin curhat tantangan-tantangan saat berkomunitas ala teman-teman, boleh lo dituliskan di chat WA grup dan nanti akan saya pikirkan bagaimana cara menjawabnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jika ingin berkenalan lebih lanjut, bisa meluncur ke Instagram saya di @rilisetio. Dankjewel, tot ziens. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.